Jangan kaget kalau 5 tahun lagi pekerjaanmu sudah tidak ada. Bank-bank besar dunia baru saja melakukan PHK massal. Bukan karena bangkrut, tapi karena mereka sudah menemukan pengganti yang jauh lebih murah dan cepat dari manusia. Apakah kamu orang selanjutnya? Kalian dengar berita Standard Chartered bakal memangkas 7.000 karyawan. Banyak yang bilang ini karena bank lagi krisis, tapi tunggu dulu. Apakah ini benar-benar tanda kiamat perbankan? Ini adalah evolusi yang kejam. Bill Winters, CEO mereka, secara belak-belakan bilang ini adalah penggantian modal. Artinya perusahaan tidak lagi melihat manusia sebagai aset yang tumbuh, melainkan sebagai beban biaya yang bisa digantikan dengan AI. Mereka bukan lagi memecat orang karena rugi, tapi karena mereka sudah menemukan cara untuk menghasilkan uang yang sama tanpa harus menggaji manusia yang rentan human error. Sekarang mari kita bicara jujur. Kalau bank raksasa bisa membuang ribuan orang, bagaimana dengan posisi pekerjaan kita saat ini? Apakah kita sedang membangun karir di atas fondasi yang kokoh atau justru di atas pasir yang sebentar lagi akan digilas gelombang teknologi? Realitanya, jika pekerjaan kalian hanya bersifat administratif, repetitif, dan berbasis data yang bisa diproses algoritma, maka kalian adalah target empuk berikutnya. Banyak anak muda terjebak di zona nyaman dengan pekerjaan yang aman, tapi sebenarnya rentan. Di dunia baru ini, value kita tidak lagi diukur dari seberapa rajin kita datang ke kantor, tapi seberapa mahir kita mengoperasikan teknologi untuk melipat gandakan output atau hasil kerja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus takut? Tentu tidak, tapi kita harus mulai berevolusi. Kalau kita masih mengandalkan ijazah saja untuk bertahan di tahun 2026 ke atas, maka kita sudah tertinggal 5 langkah. Anak muda Indonesia harus berhenti menjadi operator dan mulai menjadi kreator. Kita harus bisa melakukan upskilling secara otodidak. Pelajari kemampuan membaca dan memahami data, serta prompt engineering atau seni memberikan perintah kepada AI. Jadikan AI sebagai asisten, bukan saingan. Jika kalian tidak bisa memberikan nilai tambah yang tidak bisa dilakukan mesin, seperti empati, strategi kompleks, dan eksekusi kreatif, maka kalian hanya komoditas yang mudah diganti. Jadi pertanyaannya sederhana, apakah kalian akan menunggu sampai surat PHK datang ke meja kalian, atau kalian akan mulai merubah diri kalian sekarang sebelum perusahaan yang melakukannya untuk kalian? Ingat, ekonomi tidak peduli dengan perasaan, ekonomi hanya peduli pada value creation. Bank besar sudah memilih jalannya dengan teknologi. Sekarang giliran kalian memilih jalan kalian sendiri. Mau jadi penonton yang digilas atau pemain yang mengendalikan teknologi. Pilihan ada di tangan kalian. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.